Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, Cerpen Umar Khayyam, Majalah Horizon, 1966. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa. Marno dengan segelas scotch dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu? Ya, tentu saja kekasihku. Ayolah akuilah. Itu ungu, bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu, ungu. Ayolah bilang itu ungu. Kuning keemasan. Setan, besok aku bawa kau ke dokter mata. Marno berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya. Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane. Kepalanya sudah terasa tidak berapa enak. Marno sayang. Ya Jane? Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku hawanya pada saat ini. Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya. Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Mungkin juga. Aku tidak pernah berapa kuat dalam ilmu bumi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu padang yang amat luas dengan salju, dan salju. Lalu di sana sini rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti ice cream vanili. Aku kira sebaiknya kau jadi penyair, Jane. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti ice cream vanili. Tommy, suamiku, bekas suamiku, kau tahu. Maukah kau membikinkan aku segelas? Kau tidak pernah bisa bikin martini. Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran gin dan vermouth atau gin dan bourbon? Oh, aku harus bikin sendiri lagi ini. Oh. Dengan susah payah, Jane berdiri dengan hati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdentang-dentang. Dari dapur, Jane mencoba berbicara lagi. Tommy, suamiku, bekas suamiku, kau tahu Marno, darling? Ya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia ada di Alaska sekarang. Pelan-pelan Jane berjalan kembali ke sofa. Kali ini duduknya mepet Marno. Di Alaska, coba gambarkan di Alaska. Tapi minggu yang lalu kau bilang dia ada di Texas atau di Kansas, begitu? Atau mungkin di Arkansas? Aku bilang, aku merasa Tommy berada di Alaska. Oh, mungkin dia juga tidak di mana-mana. Marno berdiri, berjalan menuju ke radio, lalu memutar knobnya. Diputar-putarnya beberapa kali knob itu, hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh. Potongan-potongan lagu yang tidak tentu, serta suara orang yang tercekik-cekik. Kemudian dimatikannya lagi radio itu, dan dia duduk kembali di sofa. Marno, manisku. Ya, Jane? Bukankah di Alaska? Ya, ada adat menyuguhkan istrinya kepada tamunya. Ya, aku pernah mendengar orang Eskimo dahulu punya adat istiadat begitu. Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul. Sungguh, darling, aku serius. Aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau. Tetapi bukankah belum tentu Tommy ada di Alaska dan belum tentu pula sekarang Alaska dingin? Jane memegang kepala Marno
dan dihadapkannya muka Marno ke mukanya. Mata Jane memandang Marno tajam-tajam. Tetapi aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan. Maukah kau, Marno? Kekasihku, maukah? Maukah kau? Marno diam sebentar. Kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jane. Sudah tentu tidak, Jane. Sudah tentu tidak. Kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok lagi lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan hingga cahaya bulan jadi suram karenanya. Dilongokkannya kepalanya ke bawah dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Marno. Ya, Jane? Aku ingat Tommy pernah mengirim aku sebuah boneka Indian yang cantik dari Oklahoma City beberapa tahun yang lalu. Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jane. Sudah beberapa kali. Oh. Jane menghirup martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan. Dia sendiri tidak tahu sudah gelas yang keberapa martini yang dipegangnya itu. Lagi pula tidak seorang pun yang memedulikan. Kau tahu, Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Iya, aku membaca tentang itu di New York Times. Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak. Bisakah kau? Bisa. Bagaimana? Oh, tak tahulah. Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang tahulah. Lampu-lampu yang pada berkelip di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah mbahnya di desa. Oh, kalau saja. Kalau saja apa, kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa katak menyanyi dari luar sana. Lantas? Tidak apa-apa. Itu akan membuat aku lebih senang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar! Marno terkejut karena kata biar itu terdengar keras sekali keluarnya. Oh, maaf, Jane. Aku kira Scotch yang membuat itu. Tidak, sayang. Kau merasa tersinggung. Maaf. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu apa lagi yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jane. Jet keparat. Jane mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Dari kamar itu Marno mendengar Jane keras-keras membuka keran air. Kemudian dilihatnya Jane kembali. Mukanya basah, di tangannya segelas air es. Aku merasa segar sedikit. Jane merebahkan badannya di sofa, matanya dipejamkan. Tapi kakinya disepak-sepakannya ke atas. Lirih-lirih dia mulai bergumam. Deep blue sea, baby. Deep blue sea. Deep blue sea. Deep blue sea, baby. Deep blue sea. Pernahkah kau punya keinginan, lebih-lebih dalam musim panas begini, untuk telanjang, lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di dahsyat laut yang teduh itu, tapi tidak mati, dan kau bisa memandang badanmu yang tergeletak itu dalam sebuah sampan? Hah? Oh, maafkan aku, kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu. Bagaimana lagi, Jane? Oh, lupakan saja. Aku cuma ngomong saja. Deep blue sea, baby. Deep blue sea, baby. Deep blue sea. Marno. Ya. Kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo, ya.
Belum, tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat kami berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang simpanse adalah kera yang paling dekat kepada manusia. Aku bilang gorila. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tapi aku tetap menyangkalnya, karena gorila yang ada di muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift di kantor Tommy. Pernahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Oh, aku kira sudah, Jane, beberapa kali. Oh, Marno, semua ceritaku sudah kau dengar semua. Aku membosankan ya, Marno. Membosankan. Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya yang ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasannya bagaimana satu bayangan yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu saja dalam waktu yang begitu pendek? Ayolah Marno, kalau kau jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sudah membosankan. Cerita yang itu-itu saja yang kau dengar tiap kita ketemu. Membosankan ya, membosankan. Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar. Memang beberapa ceritamu sudah beberapa kali aku dengar. Bukan beberapa, sayang. Sebagian terbesar. Baiklah, taruhlah sebagian terbesar sudah aku dengar. Aku membosankan jadinya. Marno diam, tidak mencoba meneruskan. Disedotnya rokoknya dalam-dalam, lalu dihembuskannya lagi asapnya lewat mulut dan hidungnya. Tapi Marno, bukankah aku harus berbicara? Apalagi yang bisa kukerjakan kalau aku berhenti bicara? Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya. Apalah jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini capek berbicara? Kalau 2 orang terdampar di satu pulau, mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, bukan? Jane memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian dengan tiba-tiba dia bangun, berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa. Marno, kemarilah duduk. Kenapa? Bukankah sudah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah duduk. Aku sedang enak di jendela sini, Jane. Ada beribu kunang-kunang di sana. Kunang-kunang? Ya. Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu hijau kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil? Ya, tetapi kalau ada 1000 kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan jadi pohon hari Natal. Ya, pohon hari Natal. Marno diam, lalu memasang rokok sebatang lagi. Mukanya terus menghadap keluar jendela lagi, menatap ke satu arah yang jauh, entah kemana. Marno, waktu kau masih kecil. Marno, kau mendengarkan aku kan? Ya. Waktu kau masih kecil, pernahkah kau punya mainan kekasih? Mainan kekasih? Mainan yang begitu kau kasihi, hingga kemanapun kau pergi selalu harus ikut. Aku tidak ingat lagi, Jane. Aku ingat sesudah aku agak besar, aku suka main-main dengan kerbau kakekku, si Jilamprang. Itu bukan mainan, itu piaraan. Piaraan bukankah untuk mainan juga? Tidak selalu. Mainan yang paling aku kasih dahulu adalah Uncle Tom. Siapa dia? Dia boneka hitam yang jelek sekali rupanya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku. Oh, itu hal yang normal saja aku kira. Anakku juga begitu. Punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi. Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle Tom
Sesudah aku ketemu Tommy di high school, aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekat-dekatku lagi sekarang. Diraihnya bantal yang ada di sampingnya, kemudian digosok-gosokkannya pipinya pada bantal itu. Lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa, dan dia memandang pada Marno yang masih bersandar di jendela. Marno sayang. Ya? Aku kira cerita itu belum pernah kau dengar, bukan? Belum, Jane. Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu sebelumnya? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jane. Tahukah kau? Sejak sore tadi baru sekarang kau tersenyum. Mengapa? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jane. Sungguh. Sekarang Jane ikut tersenyum. Oh ya, Marno manisku. Kau harus berterima kasih kepadaku. Aku telah menepati janjiku. Apa itu, Jane? Piyama. Aku telah belikan kau piyama tadi. Ukuran medium large kan? Tunggu ya. Dan Jane seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya sesudah terlalu lama berteduh, melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian dengan wajah berseri dia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangan. Aku harap kau suka pilihanku. Dibukanya bungkusan itu dan dibeberkannya piyama itu di dadanya. Kau suka dengan pilihanku ini? Ini piyama yang cantik, Jane. Akan kau pakai saja malam ini. Aku kira sekarang sudah cukup malam untuk berganti dengan piyama. Marno memandang piyama yang ada di tangannya dengan keraguan. Jane? Ya sayang. Aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini malam ini. Oh, kau banyak kerja? Tidak seberapa sesungguhnya. Cuma tak tahulah. Kau merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku tak tahulah, Jane. Aku harap aku mengerti, sayang. Aku tak akan bertanya lagi. Terima kasih, Jane. Aku bungkus saja piyamamu. Terserahlah. Cuma aku kira aku tak akan membawanya pulang. Oh, Pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu, lalu dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Pelan-pelan Jane keluar kembali dari kamarnya. Aku kira aku pergi saja sekarang, Jane. kau akan menelpon aku hari-hari ini kan? Tentu, Jane. Kapan aku bisa mengharapkan itu? Aku belum tahu lagi, Jane. Segera aku kira. Kau tahu nomorku kan? Adorado. Aku tahu, Jane. Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jane, seperti dahi itu terbuat dari porselen. Lalu menghilanglah Marno di balik pintu. Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Di kamarnya di tempat tidur, sesudah minum beberapa butir obat tidur, Jane merasa matanya basah. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.